Saya percaya hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari yang terakhir. Bagaimana kita melihat zaman, kita melihat yang terjadi, tidak main-main saudara. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan ada yang bilang, oh nanti tanggal 25 Desember kiamat, oh nanti tanggal 1 Tuhan datang, ya. Tuhan gak pernah kasih tanggal, tapi Dia kasih tanda. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Saya percaya hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari yang terakhir. Bagaimana kita melihat zaman, kita melihat yang terjadi, tidak main-main saudara. Kalau kita bicara tentang akhir zaman, tentunya harus berdasarkan firman Tuhan. Jangan ada yang bilang, oh nanti tanggal 25 Desember kiamat, oh nanti tanggal 1 Tuhan datang, ya. Tuhan gak pernah kasih tanggal, tapi Dia kasih tanda. Amin. Tanda-tanda dari kedatangan Tuhan. Nah, kita belajar bersama dalam Alkitab. Tuhan memberi tanda. Mari kita buka 2 Timotius pasal yang ketiga. Apa tanda-tanda dari akhir zaman itu saudara? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata di sana demikian. Kalau kita lihat ya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Baca 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Kira-kira sudah mulai terjadi nggak sekarang? Ya, belum ya? Sudah mulai terasa nggak susah-susahnya? Oh, jemaat di sini masih senang semua ya? Mulai terasa saudara, ya. Anak-anak kita ini masih kuliah, tapi yang dipecat, pegawai-pegawai yang dipecat udah ratusan ribu sekarang. Kenapa? Perusahaan raksasa tutup. Sekelas Amazon tutup. Ratusan ribu kehilangan pekerjaan. Bukan cuma di Indonesia. Ya, kenapa? Ya karena semua digantikan oleh teknologi, komputer, robot. Padahal anak-anak kita masih kuliah nih. Baru mau mikir cari kerjaan. Lapangan pekerjaannya sudah ditutup. Makanya yang muda-muda jangan santai. Jangan banyak buang waktumu. Jangan terlalu banyak scroll handphone toh.
Ini masa-masa yang serius. Ya, serius, saya bilang serius. Dulu cari kerjaan gampang. Satu orang cari kerja ada 5 tawaran. Sekarang 5 cari kerja, untung-untungan 1. Ya, kenapa? Teknologi gantikan orang sekarang. Saya di Amerika, teman saya bilang, ayo Bu, kita ke toko supermarket yang tidak ada pegawainya. Masa ada? Ada. Terus gimana? Ikut aja. Dia punya member. Kita masuk saudara. Ya itu punyanya Amazon kalau nggak salah, karena dia pecat semua karyawannya. Kita masuk ke restoran itu, ke supermarket itu, gede banget kayak supermarket biasanya. Jual semuanya, semua daging, sayur, makanan, tapi nggak ada orangnya. Kita ambil seperti biasa belanja, terus keluar aja. Yakin keluar saudara. Sampai di luar HP-nya bunyi ting, laporan. Saldonya kepotong, ada laporannya keluar. Beli ini 1 harga $5, beli ini gini. Saya bilang, bener-bener ya. Bener ada ternyata. Nggak pakai orang. Nah itu kan harusnya orang semua, sekarang nggak bisa, digantikan teknologi mesin. Sekarang saudara, dokter banyak pakai AI sekarang. Ya, Tiongkok buka rumah sakit AI, nggak banyak dokter. Yang kerja AI semua. Dalam waktu berapa menit AI bisa deteksi kanker. Ya, saya kemarin operasi batu ginjal, ibu mau pakai operasi biasa atau pakai teknologi AI. Tapi harganya juga AI. Tapi kalau AI nggak ada luka Bu, nggak sakit, ibu langsung pergi ke Israel. Kalau biasa, ya ibu harus terbaring di rumah sakit 3 minggu paling tidak. Karena kesakitan, harus dibuka dari belakang sini, diiris. Tapi kalau pakai AI, ibu langsung pulang besoknya, berangkat Israel, oke. Saya operasi saudara, benar di Israel nggak ada rasa sakit, sampai orang bingung. Loh ibu baru operasi kan? Iya. Sakit nggak? Nggak ada apa-apa, nggak rasa sakit, nggak ada apa. Kemajuan teknologi. Alkitab bilang akhir zaman pengetahuan bertambah. Dan itu menggantikan manusia. Sekarang di luar negeri banyak yang khotbah AI, udah bukan orang. Ya. Tapi memang AI lebih pintar sih dari pendeta. Saudara kalau mau khotbah, kita pendeta malas cari ayat nih. Ketik aja di situ di AI, khotbah tentang buah roh. Keluar semua ayatnya sama rinciannya. Buah roh ialah ini ayatnya di sini tujuannya ini artinya ini tinggal baca. Tapi kan beda. Kalau pendeta yang benar hidup dengan Tuhan, ada kuasa bisa jamah sampai dalam roh. Kalau AI cuma di sini. Ya, tapi ada yang tanya, gimana Bu menurut Ibu kalau ada AI yang khotbah? Ya nggak apa-apa, setidaknya itu AI tidak selingkuh. AI juga nggak homo kan? Kalau pendeta kan ada yang habis selingkuh khotbah, habis homo khotbah. Ini terjadi loh. Maka anak muda jangan masa bodoh. Serius, ngeri di depan kita nih, ngeri. Kalau kau nggak bangun dari tidurmu, nggak persiapkan dirimu, ketinggalan. Alkitab kasih kita tanda akan datang masa yang sukar. Hari ini Iran negaranya lagi terpuruk, hancur, korban jiwa banyak, terjadi kerusuhan besar, inflasi, uangnya jatuh, tidak ada artinya sekarang uang dibuang di jalan, nggak bisa buat beli apa-apa, karena harga yang melonjak tinggi, udah bunuh-bunuhan sana, bakar-bakaran. Itu terjadi, mau atau tidak saudara. Alkitab berkata itu akan terjadi. Bangsa-bangsa sekarang tidak lagi baik-baik saja. Presiden Venezuela diambil langsung, ditangkap di tempat. Sekarang negaranya lagi berontak. Habis ini bisa jadi korban berikutnya itu. Ya, kita berdoa Indonesia dalam pegangan tangan Tuhan. Kita berdoa saudara. Ngeri kalau kita nggak berjaga-jaga. Sesuai yang Alkitab bilang, semua akan terjadi. Lalu dikatakan apa? Ya, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di akhir zaman orang akan mencintai dirinya sendiri. Nomor 1 pokoknya aku dulu. Bahkan dalam rumah tangga, makanya terjadi perceraian. Ya, suami minta dihargai, istri minta dihormati. Istri minta dikasihi, suami minta diperhatikan.
Lalu kita mulai saling perang. Karena memang akhir zaman orang akan mencintai diri sendiri. Makanya kita jangan sampai kena roh ini. Kalau sudah kena roh ini, perceraian di mana-mana saudara. Ya, terjadi. Pokoknya apa-apa dia. Makanya sekarang banyak statement-statement di media sosial yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, lu menikah sama laki-laki yang kayak begitu buat apa? Mending lu cerai karena lu layak bahagia. Iya enggak? Anak-anak muda sering denger yang begini enggak? Ya lu layak bahagia, ngapain lu nikah sama orang toksik? Lu bisa lah bahagia, cerai aja. Alkitab berkata padahal kita harus mematikan diri sendiri. Dan belajar mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi dunia mengajarnya beda. Menjadi hamba uang. Makanya anak muda sekarang pada ngomong, selain donatur dilarang. Ini hamba uang. Ya, lu nggak bisa jadi provider buatku, jangan ngatur hidupku. Alkitab suruh kita begitu enggak? Ya, enggak kan? Selain donatur dilarang mengatur. Makanya banyak anak-anak muda, gadis-gadis yang lebih memilih jadi simpenan. Ani-ani, no. Simpanan, tobat kau. Yes. Enak aja. Ani-ani, no. Simpanan, no. Dua-dua syaiton itu. No semuanya. Karena uang. Orang menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang. Biar jadi simpenan, biar jadi ani-ani, pokoknya uang. Mereka bilang karena hari-hari gini Bu, tidak semua manusia itu butuh perhatian. Ya, contoh Nyi Roro Kidul butuh tumbal. Itu syaitan bukan orang. Amin. Jadi orang mencari tumbal sekarang. Istri dijadikan tumbal, suami dijadikan tumbal, anak dijadikan tumbal, korban perasaan, korban akhir zaman. Ya. Lalu dikatakan ayat yang berikutnya apa? Mereka itu menjadi hamba uang. Pokoknya uang nomor satu. Mereka akan membual, menyombongkan diri, akan berbohong. Ya, sekarang ini dengan adanya sosial media banyak pembohong saudara. Pura-pura kaya. Ya toh? Pura-pura bahagia di medsos. Padahal utang. Makanya jangan iri melihat orang pamer di media sosial. Karena kau tidak tahu berapa cicilan yang harus dia bayar setiap bulan. Demi untuk validasi. Ya, butuh pengakuan. Jangan saudara, jangan. Semua yang pura-pura itu nggak enak. Pura-pura bahagia, pura-pura kaya, apalagi pura-pura kurus. Foto dari atas biar terlihat kurus. Dari bawah diedit, ditirusin, susah. Mending gak usah pura-pura, hidup apa adanya, ya. Jangan terpancing. Kalau lihat orang di media sosial liburan, biarin aja. Bisa nggak ya satu saat aku kayak dia? Jangan iri juga, karena banyak orang itu sirik tanda tak mampu. Ya, susah lihat orang senang lihat orang susah. Kalau lihat orang sukses bilang bisa nggak ya satu saat aku kayak dia? Amin. Gak usah iri juga supaya Tuhan berkati kau. Gak usah membual, gak usah sombong, gak usah pengen menyamai. Sampai akhirnya utang kanan kiri. Terakhir pinjol. Nah ini banyak ini. Kenapa itu semua? Karena ini. Sombong jadi pemfitnah. Memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Berontak terhadap orang tua. Sekarang ini nasihati anak. Yang punya anak muda, Bapak Ibu, susah nggak nasihatin anak sekarang? Banget ya, kita satu kata mereka 10 kata. Tapi saya mau bilang sama anak muda, walaupun bapak mamamu itu nggak punya pendidikan tinggi, dengarlah kalau kau dinasihati, karena orang tuamu itu lebih berpengalaman dari kau. Kau belum lahir, mereka sudah hidup, amin. Nggak usah sombong jadi anak. Ya, dengerin orang tua tuh nggak ada yang jahat, nasihat orang tua tuh bener, baik. Ya, walaupun caranya salah, mungkin dia sambil marah, tapi coba diresapi. Ya, jangan kau baru dibilang, nah, ini anak-anak sekarang ini begini. Ya, sok tahu, padahal nggak tahu apa-apa. Ya, karena sekarang memang kau itu media sosial gurumu.
Apalagi saudara, kemarin saya lihat berita ada anak umur 12 tahun bunuh mamanya. Anak perempuan loh. Gak disangka pakai hijab, mukanya kalem. Bisa mamanya lagi tidur ditikam berkali-kali pakai pisau. Mati. Waktu diselidiki polisi, kenapa? Dia sering dimarahin karena tiap hari terikat game online. Dan waktu ditanya, dia bunuh mamanya terinspirasi dari salah satu tokoh game online yang dia tonton. Yang bunuh-bunuhan itu. Makanya saya bilang sekarang, setan itu tidak kasih kamu hal-hal yang menakutkan. Dia kasih hal-hal yang menyenangkan. Handphone itu setan itu. Setan itu handphone. Lagi denger khotbah, saudara scroll IG. Setan itu. Mending kau gak usah datang gereja, pulang aja kau. Saya tahu ada yang begitu di sini nih. Gak usah angkat tangan. Nanti saya baptis kau, saya rendam 15 menit. Biar kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik jiwamu selamat walaupun tubuhmu binasa. Setan gak kasih kau hal yang menakutkan. Dia kasih handphone nih. Scroll tiap hari dari pagi sampai malam. Nonton tuh film porno. Itu yang dia kasih. Waktu kita habis terbuang, otak kita dicuci dengan statement-statement yang tidak sesuai firman. Tergantikan semua nilai kebenaran dengan hal-hal yang palsu. Itu cara setan. Ya. Bapak-bapak, perselingkuhan banyak terjadi gara-gara media sosial, handphone. Saya mau bikin khotbah nih, saya ketik kaki Dian. Cari di Google, yang muncul kakinya Dian. Padahal kaki Dian itu kan menorah. Khotbah kaki Dian, yang muncul kakinya Dian, kakinya Susi. Tinggal terserah saya nih mau klik yang mana ini. Iya apa iya saudara? Dosa merajalela. Persinahan bertambah. Banyak orang hidup dalam kenajisan. Ini loh cara setan menipu. Ya, handphone ini setan. Kalau tiap hari kau cuma pakai buat scroll, buat nonton film porno, buat nonton hal-hal yang tidak berguna, apalagi ini drama box ini, gak usah angkat tangan. Banyak bapak-bapak ini terikat drama box. Saya kalau kemana gitu, ini bapak kok serius banget, diam terus. Saya ini lagi nonton drama box. Bahkan ada yang pakai acara nangis di Jamah. Di Jamah Saiton. Nonton drama box saudara. Memang ini dunia sekarang ini saudara ngeri. Ya. Tidak peduli dengan agama, nggak tahu terima kasih. Kita sering temui nggak sekarang orang-orang nggak tahu terima kasih? Banyak ya, udah dibaikin. Ya, balasnya jahat. Ditolong, jelek-jelekin kita. Utang nggak bayar. Ya enggak? Bahkan mau nagih utang sekarang susah loh. Orang mau nagih utang nih, pakai bahasanya, "Bu, maaf banget." Padahal mau nagih nih, mau nagih, bukan mau pinjem. "Bu, maaf banget." "Iya, kenapa ya?" "Kan janjinya 2 hari lalu ya balikin duit saya ya. Saya juga perlu, Bu." Jawabannya apa? Uang 2 juta kayak 20 juta aja. Sekarang begitu. Makanya kau jangan jadi penanggung, jangan jadi Tuhan terus buat orang lain. Amin. Saya takut sekarang ini saudara, apalagi kalau ada yang WA, "Hai Say, ingat aku ndak?" Horor itu, horor. Horor. Ya, lebih baik cepat-cepat bilang nggak ingat. Dia sambung lagi, "Yang waktu itu loh lupa." Kebetulan kena amnesia. Baru tadi pagi. Ngeri sekarang. Soalnya kalau disambung buntut-buntutnya, "Boleh nggak pinjem?" Kalau udah pinjem nggak balik. Banyak orang nggak tahu terima kasih. Tanda-tanda manusia di akhir zaman, nggak peduli agama. Yang muda-muda jangan pacaran dengan yang tidak seiman. Amin. Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, lewat. Saya mau bilang ribet ya, rumah tangga itu 2 jadi 1. Kalau kau tidak sepaham, sepikir, yang seiman aja belum tentu seimbang. Apalagi yang tidak seiman. Kalau Alkitab bilang jangan, jangan kau lawan. Soalnya Bu, saya ini dari dulu berdoa Bu, minta Tuhan kirim Yakobus, Immanuel, ya, Yohanes, Lukas, Petrus, yang datang Zulkifli. Dan umur saya Bu, sudah mau kepala 3. Saya soalnya takut. Saya bilang iya sih. Di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Ya saudara, jangan kau jual imanmu cuma gara-gara jodoh. Jangan kau tidak peduli dengan agama. Agama itu keyakinan kita percaya sama Tuhan Yesus, amin.
Lalu dikatakan di sana apa? Tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Memang orang-orang sekarang ini tidak suka yang baik. Maunya yang jahat, nggak mau berdamai, maunya perang. Ayat 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini saudara, hari-hari ini semoga ini tidak ada dalam kita semua. Yang ayat 5 ini yang saya suka baca. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah tiap minggu ke gereja, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini terjadi akhir zaman, gereja penuh. Gereja ini dulu saya khotbah 2 tahun lalu masih 2 ibadah, sekarang 4 ibadah. Tapi jangan sampai jemaatnya ini termasuk jemaat akhir zaman. Yang secara lahiriah tiap minggu ke gereja, tapi pulang yang merokok tetap merokok, yang homo tetap homo, yang lesbi tetap lesbi, yang kepahitan tetap kepahitan. Bahkan ada sudah datang ke gereja, suami istri berantem nih, pulang tetap berantem, gak omongan. Syaitan itu. Terus kenapa kau ke gereja? Mending kau di rumah saja. Kalau kau tidak mau berubah, kau memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri, yaitu firman Tuhan. Kalau datang ke gereja berantem, dengar khotbah, pulang baikan dong, amin. Datang berantem, pulang tetap berantem. Hatinya itu dipenuhi kuasa setan. Yesus bilang kalau kau ke gereja mau kasih persembahan, entah persembahan pujian, persembahan uang, ingat dulu, cek dulu apa yang ada di hatimu. Kalau kau kepahitan sama mertuamu, iparmu, suamimu, pulang berdamai dulu, baru kau balik lagi ke gereja. Itu ibadah yang berkenan. Jangan jadi jemaat akhir zaman. Secara lahiriah gereja penuh, tapi hidupnya nggak berubah. Pulang yang penjudi tetap penjudi, yang bersinah tetap bersinah, yang ani-ani tetap ani-ani, yang boti tetap boti. Jangan saudara, jangan engkau tidak menghormati Tuhan. Hormati Tuhan. Karena di akhir zaman hanya orang-orang yang menghormati Tuhan yang akan disertai Tuhan. Sudah tampang pas-pasan, kelebihan otak juga pas-pasan, ya. Jahat tidak menghormati Tuhan, terus apa kelebihanmu? Walaupun kita ini pas-pasan, otak pas-pasan, semua pas-pasan. Kalau kau hidup menghormati Tuhan, ada jalan-jalan yang akan Tuhan bukakan secara supranatural. Amin. Jangan tidak menghormati Tuhan. Lalu dikatakan di sana bang, ayat 6, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa, dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Ada penyelundup-penyelundup, ya. Ada bapak-bapak selingkuh sama janda, istrinya konseling. Saya bilang, Pak, Bapak kenapa selingkuh, Pak? Bu, Alkitab bilang kita harus perhatikan janda-janda. Saya baptis juga Bapak, saya rendam di laut mati, tapi Pak kita baptisnya yuk, biar mengapung kau. Perhatikan janda-janda. Yang diperhatikan tuh janda yang benar-benar janda tua, Pak. Kau perhatikan janda tua itu ibadah. Kau perhatikan janda muda itu nafsu. Iya, hati-hati loh saudara. Kenajisan, percabulan, perselingkuhan sekarang di kalangan orang Kristen banyak terjadi. Ya, lalu dikatakan di sana Pak, yang berikutnya dosanya dikatakan ayat yang ke-7. Walaupun selalu ingin diajar, tapi tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Ini jenis manusia akhir zaman. Tiap minggu datang gereja, tapi hidupnya itu nggak pernah tahu kebenaran. Ya, terus saja berbuat dosa. Lalu kita harus ngapain saudara? Supaya kita selamat sampai di garis akhir. Supaya kita bisa masuk surga. Karena tidak semua orang Kristen bisa masuk surga. Maaf, jangan terlalu pede, maaf. Tuhan Yesus bilang, banyak orang datang ngaku-ngaku, Tuhan aku bernubuat demi namamu, aku usir setan, ini orang-orang hebat. Tuhan bilang, enyah, aku tidak pernah mengenal kau pembuat dosa, pembuat kejahatan. Walaupun kau pelayanan, walaupun kau Kristen, kalau kau pembuat kejahatan, Tuhan tidak kenal. Buka Yudas pasal pertama ayat 20, mulai baca di sana. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah apa? Dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita disuruh bangun apa?
Diri sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membangun imanmu kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Saya selalu bilang, tidak ada saudara, karena iman itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Saya nasihati anak-anak saya selalu ingetin. Ingat ya, sorga urusan pribadi. Mami tidak bisa gandeng kamu ke sorga. Mami tidak bisa gandeng papi. Papi tidak bisa gandeng mami. Tidak ada anak bisa gandeng orang tua ke surga. Tidak ada suami bisa gandeng istri ke surga. Tidak ada istri bisa gandeng suami ke surga. Karena keselamatan itu urusan pribadi kita. Tugas kita mengingatkan anak untuk hidup benar, mengingatkan suami, mengingatkan istri, mengingatkan orang lain. Tapi sekali lagi, masalah iman itu masalah diri sendiri. Makanya ayat ini berkata apa? Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Hidup dalam kekudusan. Kita gak bisa paksa anak-anak kita saudara untuk hidup kudus. Bagian kita hanya menasihati mereka. Kita gak bisa paksa suami kita untuk hidup kudus. Bagian kita cuma doakan dan menasihati. Kalau dia gak mau, biarin. Makanya jangan terlalu cinta suami lebih dari Tuhan. Amin. Gak usah, jangan terlalu cinta suami lebih dari Tuhan. Jangan terlalu cinta istri lebih dari Tuhan. Jangan terlalu cinta anak lebih dari Tuhan. Ada ibu-ibu cinta sekali sama suaminya. Bu, saya mau bunuh diri, bu. Kenapa ibu mau bunuh diri? Suamiku selingkuh. Goblok. Kenapa ibu mencintai suamimu lebih dari Tuhan? Yang selingkuh suami, ibu yang mau masuk neraka. Suamimu enak-enak kok masuk neraka. Ngapain, bu? Biarin, kalau pilihannya selingkuh, biarin. Ibu, bangun dirimu sendiri, bangun imanmu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Biarin. Ya. Dia mau selingkuh, dia mau apa, itu pilihannya. Tapi kita tetap berpegang pada firman Tuhan. Ya, makanya jangan cintai suami lebih dari Tuhan. Karena suami itu cuma dua, kalau nggak dipanggil Tuhan diambil pelakor. Tapi bapak-bapak di sini tidak. Kok nggak ada amin? Amin. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-21, peliharalah siapa? Orang lain? Enggak. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pelihara dirimu sendiri. Jaga imanmu sendiri. Jangan biarkan imanmu itu bergantung pada orang lain. Kalau suami saya berbuat jahat, enggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa? Ngapain? Kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, atas iman kita sendiri. Suami bisa mengecewakan kita, istri bisa mengecewakan kita, anak bisa mengecewakan kita, mertua bisa kecewakan kita, menantu bisa kecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ada anak muda putus cinta, lompat dari apartemen mati, goblok. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kau hanya mencoba terus menyenangkan orang lain, tapi kau tidak pernah mencoba hidup menyenangkan Tuhan. Anak muda dengar, kalau kau ingin dapat rancangan yang terbaik, hidup senangkan Tuhan dulu. Amin. Maka yang lain akan Tuhan berikan. Tapi kalau kau coba hidup menyenangkan pacarmu, ketika dia mengkhianati, kau kecewa. Senangkan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ayo bangun dirimu sendiri. Bangun imanmu sendiri dengan Tuhan. Makanya selalu bilang, enggak usah titip-titip doa. Di gereja ini tadi saya lihat ada kotak doa. Memang boleh, memang ya gereja tugasnya begitu. Supaya ada kerjaan buat pendoa syafaat juga. Doakan formulir doa saudara. Tapi jangan kau pikir setelah kau masukin formulir doa itu, terus kau enggak berdoa. Terus kau pikir Tuhan dengar gitu doa-doamu itu yang didoakan orang lain. Iman tidak bisa diwakili. Keselamatan gak bisa diwakili. Makanya saya juga ini gak mau pura-pura. Kalau ada orang datang, bu doain dong. Doa apa bu? Ya doa apa kayak minta kayak berkat, gak usah. Saya gak mau pencitraan bu. Ketemu di bandara, ketemu di parkiran, ketemu di mall. Ibu Debbie ya ampun doain dong bu. Kasih kepala begini. Doain buat apa bu? Gak usah, ibu pulang. Masuk kamar tutup pintu. Nangis sama Tuhan, itu yang didengar.
Kalau cuma di mall sini Bu, percuma, saya cuma pencitraan aja basa-basi. Bisa saya doain ibu 1 menit. Tuhan berkati ibu ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ngapain sih kita main-main dengan Tuhan? Doa yang didengar Tuhan itu doa yang lahir dari hati yang hancur. Yesus bilang kalau kau mau doa, masuk ke kamar, tutup pintu. Berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi, sehingga Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi itu mendengarkan doa dari tempat yang tersembunyi, dan Dia menjawabmu dari tempat yang tersembunyi. Kenapa dari tempat yang tersembunyi? Karena Tuhan itu hanya melihat hati. Dia melihat hatimu. Makanya jangan titip doa. Apalagi Bu Debi doakan suami saya ya, namanya ini Bu Joko Bambang Agus. Saya nggak mungkin doakan Bu, karena saya tidak akan hancur hati saya berdoa buat suamimu, karena saya tidak cinta suamimu. Ya, hati saya hancur berdoa untuk suamiku, karena saya cinta suamiku. Saya nggak mungkin bahwa Tuhan berkati Pak Bambang, Pak Joko, Tuhan Pak ini ngapain? Ya, aku nggak cinta. Coba punya pemahaman yang benar tentang kekristenan. Jangan ditipu-tipu. Mau ke Israel, ada yang titipan formulir doa. Buat apa? Mau saya bawa di tembok ratapan, pret. Kau pikir setelah doamu dibawa di tembok ratapan sana terus Tuhan dengar? Kagak. Yang jawab doamu siapa? Tukang sampah. Habis dimasuk-masukin itu, sampahnya datang marah-marah. Ini orang-orang ini dia ambil tuh kertas-kertas semua, dia buang tempat sampah. Itu orang Yahudi berdoa di tembok ratapan karena mereka tidak percaya Yesus itu Mesias. Mereka nangis di tembok ratapan minta Mesias datang. Orang Indonesia ikut-ikutan nangis di tembok ratapan karena tidak mengerti kebenaran, dipakai buat sulap. Ayo yang mau ikut ke Israel ikut saya, nanti kita berdoa di tembok ratapan, nanti merinding-merinding. Karena banyak orang Kristen suka yang merinding, karena kebanyakan hubungan sama setan kau, makanya merinding terus. Ngapain coba? Ngerti kebenaran saudara, ya ngerti. Makanya saya juga kalau bawa grup, saya larang kamu berdoa di tembok ratapan, enggak usah. Foto-foto aja di situ. Kalau kamu mengerti kebenaran, kamu tidak akan pergi berdoa di situ, kecuali kamu nggak tahu kebenaran. Saudara, Yesus sudah datang menjadi imam besar bagi kita, tidak ada lagi perantara. Pelihara dirimu, bangun imanmu sendiri, tidak usah lewat orang, tidak usah titip-titip doa. Setelah kita melakukan itu saudara, memelihara hidup, memelihara iman. Ayat 22 berkata, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Engkau harus menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Kalau ada orang yang imannya ragu, kuatkan, jangan ragu, kita punya Tuhan yang sanggup berdaulat. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan apa? Merampas mereka dari api neraka saudara. Satu saat kalau kita ini berhadapan muka dengan Kristus, berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan tidak akan tanya saldomu berapa. Dia nggak akan tanya pelayananmu hebatnya berapa. Tuhan cuma tanya satu, berapa jiwa yang sudah kau bawa bagiku. Rebut orang dari api neraka, itu tugas kita. Bawa mereka bertobat. Saya bersyukur kalau ada yang datang dan bilang, Bu Debi, saya bersyukur lewat khotbah ibu, saya bertobat Bu. Saya nonton khotbah ibu di YouTube, saya cari Tuhan Bu. Saya ini dulu homo Bu, waktu saya dengar khotbah ibu, saya nangis sama Tuhan. Saya ini dulu ani-ani Bu, saya dengar khotbah ibu, saya bertobat Bu. Bu, saya ini dulu bukan Kristen, saya dengar khotbah ibu, saya datang sama Tuhan. Saudara, itu kebanggaan kita. Waktu engkau bisa bawa keluargamu, istrimu, anakmu, temanmu, sahabatmu, bawa kepada Tuhan. Mereka yang suka dugem, kau bilang, jangan nanti kamu binasa. Ayo, dengar firman, bertobat. Jadilah penuai di akhir zaman, amin. Jangan jadi pengejek di akhir zaman, saudara. Saya serius mengingatkan ini. Hari-hari ini Tuhan sampaikan kepada saya, sampaikan, ingatin jemaat tentang akhir zaman. Dan itu tugas saya, supaya kita kedapatan kudus dan tidak bercacat celah. Kita hanya bisa tetap bertahan kuat bersama dengan Tuhan. Karena itu bangkit berdiri bersama. Katakan di hadapan Tuhan pujian ini.
Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy bù phá y chẳng mày dầu nhá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá áo tê đọc liền nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi bây giờ cho mình cha xin nêu pin mãi với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào in vậy mình tin lúc tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho pin pan ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bay ăn xây dựng cái lò miền pan play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตี้ยจะยงนายเตี้ยเจ้าเพี้ยนามากูตรงไซอาตูตรงไซอาแต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปยาเตี้ยกูทันอีกไงนาย
Thế cho ấy dính tê mà cháu cần bút trai nèo, cần mấy nhàng nào. Thế cháu cần mà nè, cho cháu cần bay bài tê, cô cần bay lấy bay cô nên xây giải cái. Bây giờ bù phá thế cho cháu ăn xuân nèo cần nhấu, cái xây mà cho mày. Qua yêu tiền cha ăn xuân cái nè, mày cô mà nè mình pan này lại. Bù phá cho sang cần giá, cô mà cái mình dân kia nào, mọi người tôi này kinh, tôi này cho ngài thay. Bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong sấy cần. Quay mê văn nè, tu pay tu satani bản nào càng đấy, thì giờ không năng lâu mà. Bây lâu cần nhà, bù phá thì la về tụi này, cái nhà sau mong tận tới chân, soi thêm hai tụi này thế nào. Bây giờ cần cho tầm pay càng, cái nào mà lòng bay, cái lòng bay à, cho mày phạm lại. Như vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mày thái đi vào nè. Bây giờ cần lòng mày phạm cho bố phá khắc tuấn đấy. Như vậy bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khắc tuấn bay. Tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào. Bây giờ quay cần lòng mình bố phá cháu. Mà dừng bữa phá yêu năng lâu này cần chú nằm thằng biệt thay à để cần phá bay soi cần lâu nhà nhỏ lấy ra để bơi sấy hai lấy cần chú bay hắn nói để sấy chừng cái bài miêu à cái chọi trong sấy à là ai tọc liền cho có phần bơi hạt trong biểu âm là cần bữa phá bay coi à mà dạy cần lão hạt bơi hạt cho mình này cần năng phá được bài nào. Bù phá và cần lâu tổng lòng và năm bê căn miêu không căn này nào. Quay bù phá ní thì nhận chạy hơn nín cần. Như vậy cần lâu mình ấy dính tới mà cháu. Bây giờ tôi cho y lọc tộc tê Giê-xu đón xây ra cây mà cho phạm cần lâu. Bây giờ ý tế cần lâu cho mày ngày ngủ. Như vậy Giê-xu lâu mát khá lỗi cần lâu. Giê-xu với liệu nó cháu phạm cần lâu cho ngài thái yêu xì xì cha ní. Ông lúc thế mà sao phạm cần lâu bay. Ông nhà cần lâu sân Giê-xu bay nhìn xa kia còn mà đảo. Bay kiếm Giê-xu bay ní thằng biệt cần lâu thái giá. Một khoan chỗ này cần phá bay và bù phá dấu chính xây. Bọn nhà mình sân nhé sẽ lâu ní, đi thái giá, để tập kiếm pay. Bây giờ tới phung, mình tới tỏi ní. Bù phá cháu tí bố pay. Rồi bọn nhà cần lâu mới bay kiếm Giê-xu nào. Mình tưởng vòng khao bù phá, vòng khao Giê-xu cao nào. Bay bài pay, bay kiếm pay, cho lòng tí bay dấu hô dấu khăm. Vâng cần lâu kiếm Giê-xu ní cần lâu thay á chỗ này khăn tiếng phá bay. Như vậy Giê-xu chỗ dạy tón con luôn với căn theo khá lâu tỏ nào khăn bay nó thằng bùa phá tầng này. Vâng nhà tôi ở sân Giê-xu ní chỗ này khăn phá bay và bùa phá này dấu chứng xảy. Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini.
kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin
akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.